Selamat datang di Gamer Kismin bermain game sesuai kaum Kismin. Di video kali ini aku akan menampilkan 5 game yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Tapi sebelum mulai kita intro dulu. Kita sebagai penggemar video game biasanya menggunakan video game sebagai bentuk pelarian dari dunia nyata yang menyibukkan dan melelahkan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa judul game dibuat berdasarkan kisah nyata maupun kejadian bersejarah yang pernah terjadi. Contoh game yang pernah dirilis antara lain Call of Duty dan Battlefield dibuat berdasarkan kejadian bersejarah seperti Perang Dunia. Game-game seperti ini juga dibuat mendekati detail yang ada di kejadian aslinya. Oke, langsung saja ke game berdasarkan kisah nyata pilihan Gamer Kismin, yaitu The Town of Light adalah game horor psikologis yang berlatar di rumah sakit jiwa bernama Volterra di Italia pada tahun 1940-an. Game ini menceritakan kisah fiktif seorang mantan pasien rumah sakit jiwa bernama Rene yang kembali ke tempat ini untuk mengungkap kisah kekejaman yang pernah dialami selama masa remaja. Meskipun kisah di game ini adalah fiksi, namun suasana tempatnya sangat nyata. Tidak seperti judul game yang lain yang didasarkan pada sebuah kejadian, game ini didasarkan pada beberapa surat-surat yang dianggap mengganggu, buku harian, dan buku yang dipublikasikan oleh mantan pasien dan perawat yang bekerja di Volterra. Tidak hanya itu, kengerian di game ini juga ditambah dengan kekejaman yang dialami oleh Rene remaja yang masih berusia 16 tahun, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, kesepian, dan kehancuran mental luar biasa yang dialami oleh Rene. Di satu sisi, kisah yang dialami oleh Rene merupakan gabungan dari berbagai kejadian yang dialami banyak orang, tidak hanya di Volterra tetapi di berbagai rumah sakit kejiwaan pada saat itu, di mana pada waktu itu penanganan pada kesehatan mental tidak didukung oleh penelitian dan pakar kesehatan yang memadai. Dan pada saat itu penanganan yang ada antara lain terapi kejut dan kerja paksa, bahkan diikat di tempat tidur selama berhari-hari. Hal-hal tersebut menciptakan penderitaan luar biasa kepada pasien yang ada. Dan hampir sebagian hidup mereka juga dikurung di sebuah kamar seperti penjara. Kisah yang dialami oleh Rene di game ini membuatnya menjadi hal paling mengerikan yang pernah dialami oleh manusia di dunia. Farmer Bill plays building blocks with the cows. Game ini dibuat berdasarkan oleh kisah yang memilukan dan suram. Game yang memenangkan banyak penghargaan ini sebagian besar dibuat oleh kisah sepasang orang tua bernama Ryan dan Amy Green yang kehilangan putra kecilnya bernama Joel karena menderita kanker. Game ini mengisahkan perjalanan kisah Ryan dan Amy dari pertama kali mengetahui bahwa putranya menderita kanker hingga akhir hidupnya. Kisah ini diceritakan melalui 14 sketsa yang masing-masing mengeksplorasi momen penting dan sangat emosional selama pertarungan Joel dengan penyakitnya. Bahkan jika kalian belum pernah menjadi orang tua, game ini akan menempatkan kalian dalam posisi Ryan dan Amy, memungkinkan kalian untuk merasakan rasa keputusasaan dan kesedihan yang dialami oleh mereka. Pada intinya, judul game ini berisi tentang kehilangan, harapan, dan pencarian makna di saat-saat yang menyakitkan. Kematian seorang anak yang tak terbayangkan, yaitu jiwa muda yang polos dan tidak sadar, yang diambil sebelum mereka dapat sepenuhnya memahami kehidupan yang kita kenal saat ini. Me out, but it could be another miracle. There's a story in the Bible where Jesus and his disciples are on a boat. And a furious storm hits the sea and everyone thinks they're gonna die. And where do you think Jesus is? He's asleep in the back of the boat. Eleanor adalah game story dan investigasi yang sangat mendalam di mana kalian akan memainkan seorang detektif polisi di Los Angeles pada tahun 1947 dan ditugaskan untuk memecahkan berbagai macam kasus kejahatan yang mengerikan dan membingungkan. Bahkan beberapa di antaranya diadaptasi dari kisah nyata.
Salah satu kasus yang belum terpecahkan di game ini adalah misteri pembunuhan Black Dahlia. Pada Januari 1947, seorang ibu dan anaknya menemukan mayat wanita muda tanpa busana. Tubuhnya telah terbelah dua di bagian pinggang, beberapa bagian kulitnya telah diangkat seperti melalui pembedahan, bagian pipinya juga telah dipotong. Tapi anehnya tidak ada setetes darah yang terlihat. Kejadian tersebut begitu aneh sehingga sang saksi mata mengira bahwa jasad tersebut adalah boneka. Setelah ditelusuri, jasad wanita tersebut adalah seorang aktris Hollywood yang sedang naik daun bernama Elizabeth Short, yang dijuluki Black Dahlia karena dia suka mengenakan pakaian hitam. Dalam kolaborasi nasional antara LAPD dan FBI, para penyelidik melakukan beberapa wawancara dan menjalankan beberapa pemeriksaan catatan, tetapi kasusnya tidak pernah berkembang. Dengan daftar tersangka bertambah menjadi lebih dari 150 orang. Salah satu detail yang polisi harus ungkap adalah bahwa sang pembunuh memiliki keterampilan dalam pembedahan karena jasad korban dimutilasi dengan presisi sangat tinggi. Satu-satunya terobosan yang besar tetapi sia-sia dalam kasus ini adalah penemuan sidik jari yang ditemukan pada sebuah surat misterius kepada FBI yang diklaim berasal dari pembunuh Black Dahlia. Sayangnya, sidik jari tersebut tidak memiliki kecocokan pada siapapun dan kasus ini dibiarkan begitu saja sampai saat ini. Game ini adalah game naratif dan petualangan yang terjadi di tengah-tengah revolusi Iran tahun 1979, yaitu tentang usaha penggulingan dinasti Pahlavi dan Shah Iran terakhir, yaitu Muhammad Reza Pahlavi. Kalian akan memainkan seorang jurnalis fotografi bernama Reza Shirazi, yang kembali ke tanah airnya dan berusaha untuk mengabadikan momen di tengah revolusi yang sedang memanas. Sebagai seorang jurnalis, tidak butuh waktu lama bagi Reza untuk ikut terlibat dalam peristiwa yang sedang berlangsung tersebut, dan dihadapkan pada berbagai kejadian mengerikan dan keputusan yang mengubah hidupnya. Meskipun game ini adalah fiksi, narasi yang ada di game ini dibuat berdasarkan kisah-kisah menegangkan dari para pejuang revolusi, saksi mata, korban dan tahanan sipil di bawah penindasan dan otokrasi rezim Pahlavi. Peristiwa yang menyentuh seperti Black Friday jadi titik balik revolusi di mana ratusan pengunjuk rasa ditembaki oleh militer setelah pemerintah Iran mengumumkan darurat militer. Sebagai seorang jurnalis, kalian dibekali dengan kamera dan ditugaskan untuk memotret berbagai macam gambar selama permainan. Seringkali setelah mengambil gambar, foto yang kalian ambil akan dibandingkan dengan foto, bahkan video yang ada di dunia nyata, dengan berbagai nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Kolat adalah game horror indie yang didasarkan pada insiden di Atorf Pass yang mengerikan dan belum terpecahkan. Pada musim dingin tahun 1959, 10 pemain ski muda yang semuanya adalah mahasiswa dari Institut Politeknik Ural memulai pendakian mereka di pegunungan Ural di Rusia. Rombongan tersebut semuanya adalah pendaki kelas 2 yang telah berpengalaman, dan dengan pendakian ini dilakukan untuk meraih pendakian kelas 3 mereka, di mana mereka harus mendaki setidaknya sejauh 300 km. Perjalanan sudah mulai goyah sejak awal ketika salah satu anggota harus meninggalkan perjalanan karena masalah kesehatan di hari kedua. Tetapi hal ini juga diikuti oleh kesulitan lebih lanjut ketika grup yang tersisa tersesat dalam kondisi cuaca buruk dan menyadari bahwa mereka telah keluar jalur pendakian di Gunung Kolat ini. Tanpa mereka sadari, ini menjadi akhir dari perjalanan mereka. Ketika Igor Dyatlov, pemimpin dari ekspedisi ini, gagal untuk mengirim telegram untuk memastikan penyelesaian pendakian mereka, beberapa anggota keluarga pendaki meminta tolong agar regu pencarian dikirim untuk menemukan mereka. Relawan pencarian awal gagal untuk menemukan pendaki yang hilang, dan akhirnya harus meminta bantuan kepada polisi dan militer daerah tersebut. Beberapa hari kemudian, camp milik pendaki akhirnya ditemukan dan nampak telah benar-benar ditinggalkan. Menurut penyelidik, tenda mereka robek parah dari dalam dan hampir seluruh barang mereka ditinggalkan, menunjukkan bahwa mereka melarikan diri dari tempat kejadian secara tergesa-gesa. Dan nampaknya mereka berusaha melarikan diri dari ancaman yang tidak diketahui di dalam tenda. Sebuah jejak kaki di luar tenda membawa tim menuju 5 jasad pendaki yang ditemukan, yang tubuhnya ditemukan terpisah ratusan meter. Tak satu pun dari mereka mengenakan sepatu atau pakaian tahan dingin yang layak, yang memastikan bahwa mereka meninggalkan tenda dengan tergesa-gesa. Setelah 2 bulan, jasad dari 4 pendaki yang tersisa akhirnya ditemukan. Tidak ada yang selamat dari insiden ini. Nah, itu dia 5 game yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Game apa lagi yang diangkat berdasarkan kisah nyata? Silahkan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.